Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan memperbincangkan teori tentang konflik. Gitu. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang apa itu konflik. Kita mencoba mendefinisikan konflik. Nah, hari ini kita akan membahas konflik dalam beberapa perspektif. Sebagai pengingat bahwa aktivitas masyarakat, gitu ya, perilaku masyarakat, individu, kelompok dalam masyarakat itu sesungguhnya itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan ingat, kebutuhan itu terdiri dari dua hal, mempertahankan fisik dan kelangsungan spesies. Nah, apabila kebutuhan pertama telah terpenuhi, masyarakat itu akan bergerak kepada kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Eksistensi masyarakat itu akan tetap terjaga apabila mereka masih mampu merumuskan kebutuhan yang bersifat kolektif. Sebaliknya, ketidakmampuan merumuskan kebutuhan kolektif menjadi awal bagi hilangnya sebuah komunitas. Jadi masyarakat itu ditandai oleh aktivitas-aktivitas di mana aktivitas itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan masyarakat itu kebutuhannya itu akan terus berkembang. Setelah kebutuhan yang pertama terpenuhi, ia akan bergerak kepada kebutuhan kedua, seterusnya terus begitu. Dan kemampuan masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan kebutuhan kolektif itu akan berpengaruh besar terhadap bertahannya sebuah komunitas. Sebaliknya, ketika komunitas itu tidak mampu merumuskan kebutuhan kolektif, maka komunitas itu akan segera punah. Nah, pergerakan dalam rangka memenuhi kebutuhan satu ke kebutuhan kedua itu tidak pernah dalam kondisi harmoni. Artinya masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan satu kemudian berpindah kepada kebutuhan kedua, ketiga, itu selalu dalam situasi konfliktual. Kemudian pandangan tentang konflik. Nah, saya membagi dalam dua kategori besar. Sebenarnya dalam teori sosial mengenai konflik itu banyak, tetapi saya mencoba mengenalkan dua pandangan yang melihat konflik secara agak berbeda. Yang pertama adalah pandangan para fungsionalis atau penganut teori strukturalisme fungsional. Konflik itu merupakan kondisi ketidakseimbangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang disebabkan karena belum terdistribusinya fungsi-fungsi sosial secara proporsional dan merata. Nah, asumsi teori fungsional ini ada tiga. Yang pertama, kondisi konflik itu adalah transisi atau sementara, di mana setiap individu atau kelompok itu sedang mengupayakan sebuah fungsi sosial yang paling tepat. Nah, maksudnya adalah konflik itu dalam masyarakat itu bersifat sementara sampai kemudian anggota-anggota dalam masyarakat itu terdistribusi kepada fungsi-fungsi sosial yang paling tepat. Nah, jadi artinya kalau fungsi-fungsinya itu belum tepat, maka akan terus terjadi konflik. Kemudian yang kedua, konflik itu ditekan dengan upaya membangun konformitas. Dalam pandangan kaum fungsionalis, konflik itu karena dianggap bisa berdampak terhadap sesuatu yang kurang fungsional, maka konflik itu ditekan sedemikian rupa untuk mencapai kesesuaian. Nah, kenapa ini ditekan? Itu agar setiap individu atau kelompok saling berhubungan dan membangun kerjasama secara fungsional. Nah, dalam setiap aktivitas itu membutuhkan berbagai macam fungsi yang saling dukung. Nah,
pelaku masing-masing fungsi tadi itu adalah individu-individu dalam masyarakat. Nah, prosesnya untuk bisa sampai kepada fungsi yang proporsional, individu itu sebelumnya terlibat konflik. Nah, tetapi ini sementara sampai kemudian individu itu telah terdistribusi pada fungsi-fungsi sosial yang tepat. Ketika sudah sampai kepada fungsi yang tepat itu, maka masyarakat itu berada dalam kondisi keseimbangan. Konflik itu hilang dalam konteks ini. Kemudian yang ketiga, hubungan konfliktual dirubah atau ditransformasi menjadi hubungan saling membutuhkan. Jadi hubungan konfliktual tadi itu karena individu dalam masyarakat itu belum melakukan atau menempati fungsi-fungsi yang secara fungsional itu mendukung pencapaian kebutuhan kolektif. Nah, maka kemudian itu situasi itu kemudian dirubah menjadi hubungan yang saling membutuhkan gitu. Jadi problem kenapa konflik itu karena belum terkoneksi saja. Ketika ini sudah terkoneksi, individu-individu yang tadi memiliki fungsi yang berbeda itu terkoneksi dan diarahkan untuk mencapai kebutuhan yang bersifat kolektif, maka meskipun fungsi-fungsi masing-masing individu itu berbeda-beda, tetapi kalau ada hubungan fungsional maka itu bisa menjadi menjadi struktur gitu ya, struktur yang secara fungsional itu bisa mencapai pencapaian kebutuhan kolektif. Nah, itu pandangan kaum fungsionalis. Kemudian yang kedua, bagi penganut paham konflik atau teori konflik, konflik itu dianggap sebagai situasi yang normal gitu. Individu dalam sebuah kelompok itu memiliki cara pandang yang berbeda sehingga ketika sebuah masyarakat itu menghadapi situasi, peristiwa, maka karena terisinya adalah individu-individu itu, maka yang individu itu memiliki cara pandang yang berbeda sehingga dalam masyarakat itu akan timbul perbedaan pandangan yang mengarah kepada konflik. Nah, asumsinya ada tiga. Yang pertama, konflik itu menjadi cara individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Nah, ini sangat berbeda dengan teori fungsional tadi itu. Kalau dalam teori fungsional, konflik itu ditekan, gitu ya, kemudian ditransformasi menjadi hubungan saling membutuhkan. Kalau dalam teori konflik itu justru menjadi cara bagi individu, gitu ya, atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Artinya konflik ini menjadi jalan atau menjadi metode bagi individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Konflik itu tidak bisa dihilangkan karena menjadi salah satu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Nah, sebagaimana sudah kita diskusikan minggu yang lalu, konflik itu menjadi suatu yang naluri yang sudah menjadi keniscayaan yang itu akan terjadi muncul ketika manusia itu melakukan hubungan, manusia itu melakukan komunikasi dengan manusia yang lain yang memiliki cara pandang atau cara berpikir yang berbeda. Nah, yang kemudian hal yang penting dalam konflik ini adalah masyarakat itu perlu dibangun kesadaran bahwa konflik itu sebagai keniscayaan dan menjadi suatu yang tidak terpisah sepanjang eksistensi sosial itu masih terjadi. Artinya konflik di sini itu akan hilang dengan hilangnya eksistensi sosial. Nah, sebagai suatu yang mendasar, maka konflik itu menjadi tanda, menjadi indikator sebuah masyarakat eksistensinya itu masih terjaga. Justru ketika konflik itu hilang, itu maka eksistensi sosial masyarakat itu terancam. Kemungkinan tidak ada konflik itu bukan karena harmoni, tetapi karena masyarakat itu sudah tidak mampu lagi merumuskan kebutuhan kolektif. Selanjutnya, penyebab konflik. Yang pertama, penyebab konflik itu perbedaan individu yang memiliki perbedaan pendirian dan perasaan. Kedua, perbedaan latar belakang, kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
Kemudian yang keempat, penyebab konflik adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Nah, ini adalah hal yang sangat lumrah gitu, dan kemudian bisa menjadikan konflik itu di masyarakat menjadi hal yang sangat biasa. Ini Ralph Dahrendorf itu membagi jenis-jenis konflik itu sampai 7. Itu konflik antara atau dalam peran sosial intrapribadi, misalnya antara peran-peran dalam keluarga atau profesi, konflik peran atau role. Kemudian yang kedua, konflik antara kelompok sosial, antar kelompok, antar keluarga, antar geng, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Keempat, konflik antara satuan nasional. Kelima, konflik antar agama. 6, konflik antar politik. Dan 7, konflik individu dengan kelompok. Kemudian jenis konflik berdasar pihak yang terlibat. Nah, konflik dalam diri individu itu adalah konflik yang terjadi karena memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang terlampau banyak untuk ditinggalkan. Kemudian yang kedua, konflik antar individu. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Kemudian kelima, konflik antar organisasi. Dan keenam adalah konflik antar individu dan organisasi yang berbeda. Ini pihak-pihak yang terlibat. Nah, kemudian jenis konflik berdasar posisi pihak dalam organisasi. Konflik vertikal. 1. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara karyawan atau staf yang memiliki jabatan yang tidak sama yang tidak sama gitu dalam organisasi. Jadi vertikal antara atas dan bawah, pimpinan sama anak buah gitu ya, bos sama staf dan seterusnya. Kemudian yang kedua, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi karena memiliki kedudukan jabatan yang sama atau setingkat dalam organisasi, antara staf dengan staf, antara direktur dengan direktur, antara antara misalnya office boy dengan office boy, dan sebagainya, yang setara. Kemudian yang ketiga adalah konflik garis staf, adalah konflik yang terjadi antara karyawan yang memegang posisi komando dengan pejabat staf sebagai penasihat dalam organisasi. Nah, kemudian yang keempat, konflik peran adalah konflik yang terjadi karena individu memiliki peran yang lebih dari satu. Nah, ini biasa dalam organisasi, seseorang itu bisa memerankan beberapa fungsi, dan ini bisa menjadi dasar bagi munculnya konflik. Nah, kemudian jenis konflik berdasar fungsinya. Konflik yang konstruktif, yang membangun gitu. Ada konflik yang mempunyai nilai positif kepada pengembangan organisasi. Kemudian konflik destruktif adalah konflik yang memiliki dampak negatif kepada pengembangan organisasi. Konflik konstruktif itu banyak, contohnya misalnya kompetisi antar karyawan, kompetisi antar staf yang lalu karena ada kompetisi itu, staf itu berlomba-lomba untuk mencapai prestasi yang paling baik. Nah, itu bagus karena akan memicu staf untuk meningkatkan produktivitasnya. Sebaliknya, kalau konflik destruktif itu yang bisa merusak gitu. Nah, ini biasanya isu-isu yang terjadi menjadi dasar konflik destruktif biasanya adalah unsur yang di luar mandat utama dari sebuah organisasi. Kemudian konflik berdasar sumber penyebab. Yang pertama, konflik tujuan adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan individu, organisasi, atau kelompok yang memunculkan konflik. Kemudian yang kedua, konflik peranan adalah konflik yang terjadi karena terdapat peran yang lebih dari satu. Konflik nilai adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dilihat oleh seseorang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok. Konflik kebijakan adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Nah, ini beberapa hal terkait dengan pandangan konflik. Nah, ini akan menjadi pemantik diskusi untuk selanjutnya. Teman-teman itu bisa mencermati dan bisa berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, dan kemudian bisa diklarifikasi secara
nanti akan kita klarifikasi bersama-sama. Terima kasih. Pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.